sebuah kerangka pembangunan berbasis culture yang disebut dengan Papat Kalima Pancer. Menurut Ibu, siapakah dulu yang paling kompeten diikuti oleh kita ketika merumuskan tata ruang Provinsi Jawa Barat? Kita harus ngikutin tata ruangnya Pajajaran. Apa itu konsep tata ruang Pajajaran berdasarkan Papat Kalima Pancer? Mari kita bahas sedikit. Tata ruang pembangunan Sunda menurut Prabu Siliwangi berdasarkan konsep filosofi Sunda. Seperti Tritangtu dan Papat Kalima Pancer, dapat diasumsikan bahwa tata ruang pembangunan Sunda pada masa Prabu Siliwangi memiliki beberapa prinsip dasar. Prinsip dasar 1. Keseimbangan dengan alam. Tata ruang pembangunan Sunda kemungkinan besar dirancang untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan lingkungan. 2. Keselarasan dengan masyarakat. Tata ruang pembangunan Sunda juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga keselarasan antara individu dan masyarakat. Konsep tata ruang 1. Pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan kemungkinan besar terletak di lokasi yang strategis dan memiliki akses yang baik ke berbagai wilayah. 2. Penggunaan lahan. Penggunaan lahan kemungkinan besar dirancang untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Pembahasan tata ruang pembangunan Sunda atau Pajajaran dapat diambil dari naskah Pajajaran, yaitu naskah Parahyangan dan Pustaka Raya. Dengan demikian, tata ruang pembangunan Sunda menurut Prabu Siliwangi kemungkinan besar dirancang untuk menjaga keseimbangan dengan alam, keselarasan dengan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut rangkuman paparan Kang Deddy Mulyadi tentang pembangunan tata ruang Jawa Barat. Sebagai pemimpin atau gubernur Jawa Barat yang peduli akan keselarasan manusia dan alam yang menurut masyarakat Sunda saat ini, konsep TSB sangat luar biasa. Kuring mah cirita eta cicing dirinya omean eta tempat pepelakan sing loba pindah deui omean tempat pepelakan dirinya da Siliwangi teh eta nu ngajarkeun da teu boga istana. Siliwangi mah puputeran ngawangun peradaban di mana wae. Ieu prinsip dasar bukituna wilujeng kasadayana taman giri harja teh ngagiringkeun ngaraharjakeun hayu urang baraling deui ka gunung urang riksa deui gunung sabab urang boga cai teh kan kulantaran kocoran. Alam Sunda mah tamanan KBG. Jadi eueuh istilah taman enggak eueuh. Ya leuweung teh taman KBG. Ulah leuweung ditugar nyen tamanan anyar. Taman Giri Harja ieu sadayana ngahiji kuring mah kagamar ieu tanah Sunda. Lamun jelema geus bisa ngahijikeun diri alam jeung gustina jadi Tritangtu di Buana, Papat Kalima Pancer pariwisata. Terakhir kuring nyarita. Dinu penelitian yang ngomong ilmiah. Pendapatan negara tertinggi teh di antarana ti sawit. Tapi nu kadua ti pariwisata. Sawit terus di jero teh aya penambangan saja. Sing horeng. Lamun urang dibaliknya, lamun urang ieu ditataan kabersihanana, kaedahanana sagala rupana ditataan. Ieu geus teu kudu nambang batu, teu kudu nambang gunung, teu kudu nambang pasir. Urang teh berat beunghar sabab pendapatan pariwisata mah miara tapi ngahasilkeun. Nu sejen mah ngarungsak tapi leutik penghasilanana. Milih nu mana? Dipiara gede penghasilanana, ngarungsak leutik penghasilanana. Miara mantake urang biar gede penghasilan. Saya selalu ngomong bahwa pembangunan Jawa Barat itu adalah pembangunan yang memiliki basic 4. Yang pertama yang disebut dengan Papat Kalima Pancer. Papat Kalima Pancer adalah konsepsi pembangunan modern yang diletakkan dalam kerangka dasar teologi kebudayaan. Yang pertama adalah manusia bersenyawa dengan tanahnya,
manusia bersenyawa dengan airnya, manusia bersenyawa dengan udaranya, manusia bersenyawa dengan cahaya mataharinya, melahirkan manusia Sunda yang utuh. Manusia Sunda yang utuh itu akan melahirkan piranti kebudayaan. Dia akan melahirkan produk bahasa yang utuh, produk makanan yang utuh. Tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang memiliki akselerasi leluhur, bahasa saya. Ini orang disebutnya karuhun, kan ini dukun, bukan. Akselerasi leluhur itu adalah akselerasi tata ruang di Jawa Barat itu harus sesuai dengan fitrah penciptaannya, kan gitu. Jawa Barat diciptakan saat Tuhan lagi tersenyum. Artinya gunungnya indah, aliran airnya mengalir dengan jernih, sawahnya tersusun seperti teras siring, kemudian lautnya jernih, sungainya berkelok-kelok, dan filosofi dasarnya Jawa Barat itu air, setiap perbatasan kampung ada sungai, perbatasan desa ada sungai, perbatasan kecamatan ada sungai, perbatasan kabupaten ada sungai, perbatasan provinsi sungai. Nah, jadi ini saya pengen blok. Nah, makanya saya ngomong karena pengen satu blok Jawa Barat. Menurut Ibu, siapakah dulu yang paling kompeten diikuti oleh kita ketika merumuskan tata ruang Provinsi Jawa Barat? Bukan zaman dulu sejarahnya, kita harus ngikutin tata ruangnya siapa? Sejarah. Ya Bu, Ibu aja bener. Kita harus ngikutin tata ruangnya Pajajaran. Susah nggak Pak kalau balikin lagi yang udah? Enggak, sebentar dulu. Oh, iya. Pajajaran pertama tidak mungkin juga ngikutin itu karena terjadi perubahan. Tapi minimal kita bisa ngebenerin yang salah. Kan itu targetnya. Nah, kalau setelah Pajajaran siapa yang punya rancangan tata ruang yang baik? Yang kalau Pajajaran kan ada hanya dalam manuskrip ya peninggalan, tapi bisa panggil ahli sejarah kalau itu gampang. Nah, yang siapa yang setelah itu yang memiliki otorisasi? Oh, udah. Ibu sudah punya dokumennya nggak? Enggak. Di mana dokumennya? Ya Ibu pergi sana. Boleh kan saya perjalanan dinas saya dihapus. Khusus untuk Ibu ngambil ini saya kirim tim ke Belanda. Serius Pak? Serius. Untuk ngambil tata ruang, sejarah, bahasa, karena museum bahasa Sunda yang terbaik di Belanda, Bu. Bentuk tim nanti dengan tim ahlinya ya, pergi ke sana untuk kita kumpulin seluruh dokumen yang penting, termasuk peruntukan gedung, peruntukan irigasi, kan ada potretnya semua. Dan kita itu salah dalam mengelola hari ini, tidak meneruskan alur yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda. Dari sisi tata ruang, pengelolaan lingkungan, itu nggak akan mirip kayak zaman kolonial, enggak, tetapi kita bisa minimal agak deket-deketin lah. Yang bencana Cianjur, bencana Sukabumi, banjir di Pamanukan, banjir di Cirebon, menunggu yang lebih besar lagi. Ya makanya tata ruangnya benerin, gitu loh. Liur. Cek ibu teh Sunda teh gelis teh na. Bopeng. Nah, gitu bopeng. Nah, ini akan melahirkan gini kalau bahasa saya. Desain bangunannya begini. Desain jembatannya begini, desain jalannya begini, desain tugu batasnya begini, desain gorong-gorongnya begini. Desain kemudian bendungannya begini, desain irigasinya di sini. Satu kesatuan sistem yang seperti itu yang indah siapa yang punya? Yang nyambung. Hasil karya siapa yang nyambung antara seluruh sarjana menjadi satu produk? Hasil karya Walana. Eta teh padahal mah lain dulur, lain naon Walana. Padahal mah lain dulur teh disebut Wa teh. Belanda seluruh desain arsitekturnya sampai irigasi ngeni ya. Bawa lahar. Sampai ke rencana jaringan kereta api, kan sebetulnya harusnya kereta api ya jadi tulang punggungnya transportasi Jabar. Transportasi Jabar tuh yang paling cocok apa tol apa kereta api? Salaman. Bener itu. Kereta api itu tidak menghabiskan banyak tanah. Terus kemudian angkutannya bersifat massal. Karena sekali ngangkut 1000 orang.
bisa seperti wisata juga. Kemudian dia masuk ke gunung-gunung, Iya. dia masuk ke hutan-hutan, Iya. dia masuk ke lereng-lereng perbukitan tanpa melukai. Aduh, kayak. Jadi, kenapa? Karena ada satu kesatuan rasa. Energinya sama. Birokrasi ini sekarang di Jawa Barat energinya harus disamakan. Ada gaya tarik-menarik, ada gaya tolak-menolak. Tarik-menarik itu dalam bahasa peradaban Sunda disebutnya siliwangi. Asa, asih, asuh. Gitu. Ya, Pak. Sarunduk, saigel, sabobot, sapihadean, satata, sariksa. Sa disatukan oleh satu energi. Nah, kita ini energinya harus sama sekarang. Semuanya harus nyambung semua. Makanya saya sambungin tiap hari agar satu visi yang sama. Lo ini lo membangun tuh. Memang harus sentralistik dan harus satu kendali. Yang terjadi hari ini adalah gunung kehilangan hutannya, laut kehilangan pantainya. Nah kan sekarang gunung sudah kehilangan hutannya, Iya. laut sudah kehilangan pantainya, abrasi, mangrove, semua otaknya ekonomi. Mangrove dibabat, kemudian dibuat menjadi tambak bandeng, tambak udang, kemudian garam dikapling-kapling. Setelah itu datanglah orang, hak garamnya dijual, Iya. disertifikatkan, jadilah pagar laut. Saya tuh jujur aja sama Belanda tuh iri. Iya, Pak Bos. Belanda mengelola desa sampai menciptakan desa tanpa listrik, rapih, orangnya pakai perahu, nyaman, damai hidupnya. Nggak apa-apa belajar sama siapapun. Sama Belanda kita belajar. Toh sampai sekarang kita masih menggunakan peninggalan gedung sate peninggalan Belanda, gedung Keresidenan peninggalan Belanda, gedung Pakuan peninggalan Belanda. Kalau ekosistem ekonomi itu, kalau nanam padi itu berarti pakai pupuknya pupuk organik. Pupuk organik dilahirkan dari sapi, dari domba. Maka itu satu kesatuan ekosistem. Maka seorang petani itu dia akan menjadi peternak, dia akan menjadi ahli perikanan, sehingga ini akan melahirkan kemandirian petani. Hidup tanpa pupuk. Kalau sudah tanpa pupuk, petani tanpa subsidi, maka masyarakatnya akan sehat karena makan nasi organik, bukan beras organik. Jadi gimana membangun? Membangun harus diawali dari tata ruang. Kita memanfaatkan momen kebijakan presiden hari ini yang tidak boleh sawah dialih fungsikan. Mendukung. Pak. Ini momentum.